hasil dari opini BPK saya serahkan ke BPK, apa mau di re-audit lagi atau bagaimana. Karena saya merasakan dari kementerian kami juga bekerja sudah cukup keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Masih bersama dengan narasumber kami, Pak Leo, kok sebenarnya apakah akuntan itu bisa memberikan penilaian berdasarkan dari permintaan dalam hal ini sepertinya kementerian begitu, bisa memberikan? Kalau ditanya bisa, pasti jawabannya bisa, nyatanya ada. Tapi yang harusnya pertanyaannya boleh atau enggak kan gitu. Kalau boleh sudah pasti nggak boleh. Nggak boleh. Tapi apakah praktek seperti ini nih emang hanya ini lagi apesnya aja atau memang sebenarnya sudah terjadi di beberapa kementerian? Dari pengalaman saya komunikasi dengan beberapa teman, ini kategorinya apes. Jadi kategorinya artinya, apes. jadi yang lain-lainnya sebenarnya juga belum tentu yang dapat WTP itu kalau belum memang tentu mau dikembangkan, tidak bermasalah. Ya, harusnya yang perlu dikuatkan sebetulnya kontrol internal di BPK sendiri. BPK sendiri juga ini perlu direformasi, ya cara ngauditnya, terus pedomannya. Bahkan belakangan ini keluar peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 itu tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Itu lebih sederhana dibandingkan yang dulu. Yang dulu tuh ada standar pemeriksaan keuangan negara tahun 2007, berarti 10 tahun yang lalu. Itu lebih rinci, lebih rigid. Sekarang lebih sederhana. Nah, kalau semakin sederhana ini, saya khawatir ini malah membuka ruang-ruang seperti ini ya untuk negosiasi. Sebenarnya kalau untuk negosiasi tadi itu auditor dan juga yang diaudit, itu sebenarnya bagaimana sih mereka bertemunya tuh kapan dan di mana pertemuan ini biasanya Pak? Mungkin dari Kementerian Agama pernah punya pengalamannya. Ya begini, jadi sebelum tim dari auditor dari BPK itu melaksanakan tugasnya, itu ada yang disebut dengan katakanlah apa itu namanya entry briefing. Kemudian ditutup setelah melakukan entry briefing itu bahwa dia menjelaskan bahwa standar yang akan kita pakai, kemudian lokus dari audit yang kita laksanakan, serta tata caranya yang kita laksanakan itu dengan standar ini. Semua tahu di dalam suatu ruangan. Kemudian pada saat selesai pelaksanaan dari audit dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan, maka ada yang disebut dengan exit briefing. Itu menjelaskan. Bisa saja negonya itu sebelum exit briefing, menjelaskan temuan-temuannya. Itu loh, temuannya ini, temuan pengelolaan asetnya ini tidak benar. Ini kelebihan bayar di beberapa kegiatan, ada SPPD fiktif dan lain sebagainya, pembayaran hotel fiktif, kan banyak seperti itu. Jadi pada momentum itu, di situ terjadi deal-dealnya begitu? Ya, penyajian yang tidak benar. Ini kan sistem baru, nih, accrual basis ini kan masih banyak dipelajari oleh KL, kan seperti kementerian dan lembaga. Gitu. Dealnya di situ. Nah, misalnya saja, ini signifikan ini, kalau mau diangkat ya kita angkat. Nah, biasanya dealnya di situ. Oh, kalau ini jangan diangkat. Kan tadi yang disinggung oleh Pak Leo kan ingin mendapatkan prestis yang tinggi, ya kan, tidak hanya sekedar WDP tapi WTP. Itu kan skor yang tertinggi atas opini BPK atas pemeriksaan atau audit laporan keuangan. Inilah yang dipakai sebagai katakanlah area untuk ya business transaction akhirnya itu. Yang menjadi permasalahan moral sekarang ini. Jadi moral sebenarnya dari BPK sendiri ini pun juga yang perlu diaudit. Ya, artinya moral itu secara keseluruhan, baik dari aparat pemeriksa maupun dari KL, seluruh aparat kementerian dan lembaga itu masih punya wacana-wacana untuk menempuh jalan cepat. Karena kalau untuk memperbaiki performan dari semua kinerja dari instansi itu kan perlu waktu. Sedangkan yang namanya misalnya syarat untuk memperoleh peningkatan remunerasi, statusnya itu WBBM, itu adalah instansi yang istilahnya yang bersih dan melayani, yaitu apa istilahnya WBBM itu kan, wilayah birokrasi yang bersih dan melayani WBBM itu. Nah, apabila sudah mendapatkan kategori WTP, itu bisa masuk WBBM dan nanti dinilai oleh Menpan, skornya berapa? 65% misalnya. Maka remunerasinya bisa 60%, kan lumayan peningkatan. Dari take home pay sebelumnya itu adalah misalnya saja yang 0 menjadi ada tambahan 60%, kan lumayan dari take home pay sebelumnya misalnya.
Nah ini yang dikejar ini. Oke, bagaimana pengawasannya di dalam internal mungkin BPK sendiri, mungkin Pak Leo bisa lebih elaborasi. Ketika tadi dikatakan ini deal-dealnya terjadi ketika sudah menemukan adanya penyelewengannya gitu, di exit point-nya begitu. Pengawasannya sendiri seperti apa dari atasannya untuk melihat auditor-auditor yang bekerja untuk terhadap laporan keuangan suatu lembaga negara atau kementerian? Kalau auditor itu dia punya ini bertingkat, berjenjang. Di bawah itu ada tim. Di atasnya tim itu ada pengendali teknis. Ya, pengendali kalau dulu teknis. namanya supervisor. Kemudian di atas pengendali teknis ada pengendali mutu yang mau melihat apakah laporannya sudah sesuai dengan standar audit. Kemudian di atasnya lagi ada penanggung jawab. Kemudian di atas lagi baru ada BPK. BPK ini adalah anggota BPK yang bertanggung jawab atas semua kegiatan audit. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini sudah berjenjang. Kalau kita lihat kasus yang kemarin, justru yang dilihat kan ini sudah paling atas, ini auditor paling tinggi yang kena. Dan ini bukan kasus pertama sebetulnya. Pertama itu Iya, udah paling tinggi. Eselon 1 Eselon 1 auditor yang paling tinggi. 1. Sebelumnya kan juga ada dulu kasus di Bekasi kalau nggak salah. Itu bukan cuma nyari WTP, mau ke WDP aja itu. Ya. Itu karena akhirnya ketangkap juga. Pak tangan oleh Yasin juga dulu waktu Ya, di pada KPK waktu kan? periode kami itu. Pak Yasin yang tangkap itu. Jadi memang sudah sistematis sekali kalau dilihat BPK sendiri. Dibilang sistematis harus dibuktikan, ya terasa tapi tak terucapkan gitu kan. Ini terasa tapi diucapkan agak sulit. Bahkan sebetulnya saya sendiri juga belakangan ini kan menemani salah satu instansi, ya juga memperhatikan proses auditnya BPK. BPK ini bisa loh tim auditnya sama orangnya, standar yang digunakan sama, auditinya juga sama, yang diaudit sama, laporan keuangan yang diaudit sama. Tahun pertama itu auditnya WTP, yang tahun kedua itu bisa tidak wajar, padahal masalahnya sama. Itu tahun buku 2014, tahun buku 2015. Tahun buku 2016 ini BPK nggak mau masuk, saya nggak tahu kenapa. Kalau Pak Yasin sendiri pernah nggak waktu selama menjadi komisioner KPK gitu, selain tadi yang terjadi di Bekasi, melihat adanya kejanggalan-kejanggalan dari opini WTP terhadap kementerian atau lembaga negara selama itu? Ya, sebenarnya yang paling mengetahui itu pengawas internal yang dalam hal ini adalah Irjen dan Irwas kalau di daerah, kemudian juga BPK. Nah, apabila ada penyimpangan-penyimpangan seperti apa yang terjadi di Kemendes ini kalau di KPK, waktu saya di KPK itu menindaklanjutinya adalah sudah apa itu namanya pro justisia, bukan kok pembenahan kalau di KPK. Jadi seperti kasus yang terjadi sekarang ini kan sudah lebih dari 400 laporan yang masuk ke KPK. Kemudian sesuai dengan yang saya baca di media itu ada 87 yang ditindaklanjuti laporan itu. Pasti kalau KPK pasti masuknya kepada pro justisia. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas itu ya pengawas internal yang dalam hal ini adalah Irjen. Irjen itu harus membimbing seluruh satker, kemudian mencegah korupsi di dalam. Apabila laporannya tidak benar ya dibimbing, pakai pendampingan begitu loh. Pendampingan bukan kok berarti harus diajari untuk caranya menipu, bukan. Yaitu pendampingan untuk menyusun laporan keuangan yang betul. Jadi kami waktu di pengawas internal sebagai Irjen di Kemenak juga melakukan itu sepanjang waktu. Jadi konsultasi terbuka dengan semua satker itu untuk membentengi itu. Nah, bagi kami waktu sebagai pengawas internal tidak ada itu namanya itu deal-deal seperti itu. Tak boleh itu kalau apabila ada kesalahan, misalnya di unit saya sendiri Irjen itu ada kesalahan, ya kita tindak itu. Kalau gitu saya tanya ke Bapak-bapak, ini kalau tadi dikatakan ini sebenarnya kasus apesnya aja begitu untuk Kementerian Desa ini, sedangkan kalau untuk memperoleh opini WTP itu dianggap sebagai suatu hal yang prestisius karena ada insentif ke depannya. Bagaimana caranya untuk menghindari kasus-kasus seperti ini terjadi kembali begitu supaya bisa dapat laporan keuangan yang benar-benar memang reliable, yang bersih. Menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut saya pernah diundang oleh BPK itu sebagai narasumber pada waktu refleksi 69. Ada semua jajaran pimpinan BPK yang berapa orang, 7 atau 5 orang itu. Ada itu semua jajaran eselon 1 dan eselon 1 dari seluruh kementerian dan lembaga yang diundang waktu itu. Ada dari penegak hukum, dari KPK, kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya, kita sampaikan bahwa fakta yang ada saya sampaikan begitu. Ini kode etik kan sudah ada di BPK.
tolonglah terapkanlah sampai kepada tingkat frontliner, saya bilang gitu ngomongnya. Frontliner artinya di tim yang teknis untuk auditor itu tadi. Itu apabila ada penyimpangan dan deal-deal dengan kementerian dan lembaga itu harus ditindak tegas yang seperti itu. Nah, seminggu berikutnya ada Tortama datang ke tempat kami di Irjen. Pak Yasin pada waktu refleksi 69 itu kan Pak Yasin menyampaikan itu, apa ada buktinya? Ada, saya sampaikan ini Pak. Ini orangnya, ini duitnya sekian, saya sampaikan begitu. Tolong Bapak tindak lanjuti yang seperti ini di BPK. Gitu loh. Artinya apa? Bahwa kode etik harus diterapkan. Jadi apabila ada penyimpangan di bawah ya harus dilakukan penegakan disiplin. Baik. Tuh, itu moral tuh. Iya, Sementara juga yang di lingkungan kementerian dan lembaga, janganlah itu deal-deal yang seperti itu. Oke, Pak Leo, kalau menurut Anda bagaimana sebagai seorang auditor, mantan auditor begitu melihat ini supaya bisa lebih bersih ke depannya? Jadi sebetulnya ya kuncinya di atas, tone at the top. Jadi pimpinannya harus kasih contoh. Karena apa? Karena auditor yang di pemerintah maupun auditor negara yang di BPK itu harus menjalankan profesinya sebagai auditor, itu profesi. Tapi di satu sisi mereka ini adalah aparat sipil negara, aparatur sipil negara, dulu PNS. Hubungan antara kolega itu bisa atasan bawahan. Bagaimana seseorang harus profesional sementara pimpinannya tidak. Kamu gini aja. Nurutin menjadi tidak profesional, melanggar kode etik profesi. Kode etik. Kalau diturutin juga salah. Jadi ngikut salah nggak ngikut salah. Jadi kembali lagi kita kayaknya kalau kuncinya ya BPK memang mesti direformasi di dalam ya. Terus kepada pekerja-pekerja yang ada di BPK, jadi pegawai-pegawai BPK, kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh diri sendiri atau ketidaknyamanan harus lapor. Tahu temannya salah juga lapor. Baik. Gitu loh. Baik, Pak Leonardus, Pak Yasin, terima kasih banyak Bapak-bapak sudah bergabung bersama kembali. kami. Kami akan kembali saat lagi dengan informasi bagaimana nasib 11 WNI yang masih berada di Filipina Selatan sesaat lagi.